Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, akhir-akhir ini beberapa waktu yang lalu lah, ini sempat beredar tweetan atau kata-kata dari salah satu tokoh agama yang ada di Indonesia. Ini tidak perlu saya sebutkan, pasti para pemirsa sudah paham ya. Tokoh tersebut mengatakan bahwasanya kalau selama ini bangsa kita itu istilahnya itu sangat antusias ya, istilahnya ingin kembali memunculkan, memviralkan tentang busana kebaya. Bahkan ada dari beberapa negara, entah itu Malaysia, Thailand, ya, Kamboja, ini juga mau mendaftarkan kebaya ke UNESCO. Nah, tokoh agama tersebut ini membuat tweetan yang cukup menghina bangsa kita, terutama bangsa Jawa. Tokoh tersebut mengatakan, katanya menurut beliaunya ini, kebaya itu dari kata abaya, dan itu merupakan budaya dari Arab, dari Timur Tengah. Bahkan tweetan di bawahnya mengatakan, dulu sebelum kami datang, katanya, sebelum ajaran mereka datang, bangsa ini bertelanjang dada, katanya. Misalnya luar biasa, istilahnya semacam penghinaan. Ya, dulu itu katanya bertelanjang, mati bisa telanjang, katanya. Saya kalau sebelum kedatangan kami, katanya, kedatangan para orang yang membawa ajaran-ajaran Dayo tadi itu mengatakan bahwasanya bangsa Indonesia, khususnya bangsa Jawa, dulu adalah telanjang. Nah, saat ini akan kita kupas. Sebenarnya kebaya ini, benarkah itu dari kata abaya dari Arab, busana Arab, ataukah itu asli busana Nusantara? Ini kalau kita misalnya kita bahas ya nanti terkait dengan abaya Arab, kebaya Nusantara adalah merupakan peradaban berbusana. Juga nanti terkait dengan penutup kepalanya adalah kafiyah atau songkok. Nah, ini sesuatu yang selama ini masyarakat masih kebingungan. Sebenarnya kopiah ya ini Nusantara ataukah dari Arab, kan begitu? Karena selama ini kopiah pun identik dengan agama tertentu. Nah, ini di Sanggar Budaya Raket Prasojo ada beberapa anggota kita yang bisa mewakili para pemirsa, mewakili anggota yang lain. Barangkali ada unek-unek yang mau dipertanyakan terkait dengan peradaban berbusana. Kalau nanti para pemirsa ada pertanyaan tersendiri ya silahkan di kolom komentar. Ini dimulai dari Mas Amin atau Mas Hadi dulu? Oh, Mas Hadi dulu. Nah, ini sama Mas Hasim ini baru datang. Nah, ya. Ini. Silakan Mas Hadi. Rahayu Romo. Rahayu Mas Hadi. Ya. Ini saya tanyakan, ini apa perbedaan abaya dan kebaya? Apa cuma mirip-mirip nama kosakatanya ya, kosakatanya atau gimana? Itu aja. Ya, terima kasih Mas Hadi. Nah, Mas Amin ada yang ditanyakan, silakan Mas Amin. Ya, Mantun, Rahayu Mas Amin Kurniawan ya. Seperti yang disampaikan tadi, judulnya adalah abaya dan kebaya. Abaya Arab, kebaya Nusantara. Di sini memang agak menarik. Yeah. Ini di beberapa akhir pekan ini ada yang viral, bahwasanya ada yang mengklaim, ada yang mengklaim bahwa abaya, kebaya itu kan hanya perbedaan suku kata saja, kosakata. Ya, itu berasal dari bangsa sebelah. Dan ini pertanyaan saya,
Sementara orang Jawa itu kan menyebut ini sudah merupakan turun-temurun bahwasanya pakaian kebaya itu adalah dari Jawa itu sendiri. Lantas yang benar itu yang bagaimana? Terima kasih Mas Amin. Terima kasih Mas Rahayu. Nah, para pemirsa, ini tadi ada dari Mas Hadi pertanyaannya, apa perbedaan abaya dan kebaya? Ataukah ini itu hanya kosakatanya mirip biasanya? Nah, abaya itu memang dari Arab. Abaya. Nanti Mas Puji Waloyo selaku admin Rakat Prasojo TV sekaligus kameraman bisa ditampilkan ya dalam tayangannya tentang abaya Arab yang kemarin sempat viral karena negara Arab Saudi sendiri saat ini sudah membebaskan wanita-wanitanya untuk tidak pakai abaya lagi, terutama abaya hitam. Bahkan di Iran ada demo besar-besaran untuk sebuah kebebasan wanita di Iran, bahkan sampai ada korban jiwa, supaya wanita tidak lagi dipaksa untuk memakai abaya. Nah, abaya ini memang Arab benar, tetapi antara abaya dan kebaya itu sesuatu yang berbeda. Abaya dan kebaya sesuatu yang berbeda, hanya kemiripan kosakata saja. Materialnya juga berbeda. Nah, nanti biar Mas Puji itu tayangkan abaya kayak apa, ya kebaya seperti apa, jauh berbeda gitu loh. Materialnya berbeda, bentuknya berbeda gitu loh. Jadi tidak bisa dipukul rata ya, istilahnya digebyah-uyah podo asine itu tidak bisa, karena ini memang berbeda. Hanya kosakatanya mirip, tapi juga berbeda, abaya dan kebaya. Jadi tidak ada istilahnya itu kebaya Nusantara itu merupakan budaya Arab, itu bukan. Budaya Arab tidak mengenal kebaya dengan model dan material kebaya yang dipakai oleh orang-orang Nusantara. Memang kebaya sendiri itu sebenarnya adalah peradaban busana Nusantara, tidak hanya suku Jawa sebenarnya. Karena pada waktu itu Nusantara itu juga sampai Kamboja, Thailand ya, Malaysia, Filipina ya. Karena Nusantara pada waktu itu di bawah Panji Singhasari dan di bawah Panji Majapahit. Nah, tentang kemiripan kosakata ini sebenarnya nggak cuman abaya dan kebaya. Barangkali para pemirsa mohon maaf juga ini kopiah. Kopiah saat ini juga diklaim seolah-olah kopiah ini identik dengan agama tertentu. Dan masyarakat awam nggak paham gitu loh. Kalau kopiah dari kata kafiyah, ini memang dari bahasa Arab. Nah, kafiyah, kopiah itu memang bahasa Arab, dari bahasa Arab. Bentuknya itu berbeda. Nah, nanti Mas Puji juga bisa ditayangkan itu kafiyah itu yang kayak sorban yang ubet-ubet itu loh. Nah, ini itu kafiyah. Kafiyah bahasa Arab dan barangnya bentuknya berbeda. Nah, kadang orang awam kan menyebutnya kopiah, menyebut kopiah, tapi yang disebut kopiah tadi bukan kopiah, tapi songkok. Nah, songkok. Kalau songkok itu milik Nusantara, terutama bangsa saudara kita dari Melayu, songkok. Yang dipakai Bung Karno itu songkok, bukan kopiah. Yang dipakai Bung Karno untuk proklamasi itu songkok, bukan kopiah, bukan kafiyah. Ini kan masyarakat awam kan seperti istilahnya kebingungan ya, istilahnya sesuatu yang ini sebenarnya songkok tapi disebut kopiah, disebut kafiyah gitu loh. Terus ada lagi saat ini juga mulai viral tutup kepala putih gitu ya. Itu juga bukan kopiah, tapi itu adalah kifah. Itu dari Yahudi. Nah, masyarakat kita oleh tokoh-tokoh agama tertentu ini digiring untuk membenci Yahudi.
digiring, masyarakat kita digiring untuk membenci Yahudi. Tetapi mereka memakai tutup kepalanya orang Yahudi, yang putih yang di kepala putih gitu loh, ya. Itu nanti Mas Puji yang kameramen bisa nanti memunculkan gambar kipah kopluk putih ya. Atau orang mengatakan kadang-kadang kopluk kobis karena kayak kobis gitu. Itu namanya kipah. Ini malah budaya Yahudi. Lah lucunya bangsa kita ini kan tokoh agamanya menggiring untuk membenci Yahudi, tapi mereka memakai budaya Yahudi, pakai kipah. Nah, kalau kita harus bisa membedakan. Orang bicara kopiah, ya, kalau saat ini ya kalau saya lihat ya di Indonesia ini yang pakai kopiah ya jarang, terutama hanya tokoh-tokoh yang dari Arab, dari Yaman itu pakai kopiah atau kafiyah. Tapi kalau yang pakai kifah ini banyak, ini di masyarakat awam tuh banyak yang pakai kifah gitu, karena memang agak praktis ya. Tetapi yang paling banyak dipakai adalah songkok. Songkok itu seperti yang dipakai Bung Karno, itu songkok. Begitu juga dengan mirip ya kosakatanya adalah siti. Siti dalam bahasa Arab artinya adalah perempuan. Jadi kalau Siti dalam bahasa Arab artinya perempuan. Itu berbeda dengan Siti dalam bahasa Jawa. Ini kan kosakatanya juga mirip. Siti dalam bahasa Jawa artinya tanah. Tapi kalau Siti dalam bahasa Arab artinya ibu. Jadi banyak sekali sebenarnya kosakata yang mirip. Tapi bukan berarti terus diklaim, oh abaya ini kebaya ini dari budaya Arab abaya. Terus sampai ada penghinaan. Pokoknya sebelum leluhur kami datang ke Indonesia ini, orang-orang di sini dulu telanjang semua. Ini kan penghinaan itu. Padahal kalau kita bicara tentang sejarah peradaban, ya mohon maaf, Siti Khotijah ini adalah importir pakaian, kain dari katun, dari sutra, impor dari Cina, dari Tiongkok. Karena di dalam peradaban Timur Tengah sendiri ini tidak ditemukan tentang sejarah mengenai tentang pemintal benang. Karena di Timur Tengah kan memang kesulitan untuk mencari bahan yang bisa dipintal. Di sana kapas ya sulit, kapuk randu juga tidak ada. Sehingga di Timur Tengah tidak mengenal sejarah tentang peradaban pemintal benang. Dan mesin pemintal benang pertama kali yang menciptakan orang Cina malahan memang. Tetapi kalau bangsa Nusantara ini juga memiliki peradaban tentang mesin pemintal benang. Mulai dari kain songket dan kain tenun. Bahkan di berbagai literasi, artefak, ya, manuskrip, lontar, ya, serat-serat kuno ada disebutkan beberapa tentang cerita pemintal benang. Salah satunya umpamanya cerita Sang Kuryang. Di situ ada cerita tentang pemintal benang. Cerita tentang umpamanya Bandung Bondowoso. Ya, itu juga ada beberapa kata-kata disebutkannya tentang cerita mesin pemintal benang tenun. Nah, sejarah peradaban busana di Nusantara ada sejarahnya tentang pemintal benang, ada mesin tenun, ya. Dan itu dianggapnya sesuatu yang berharga. Sampai-sampai dalam cerita Sang Kuryang ini seorang dewi sedang mintal benang, ya. Alat pemintalnya itu jatuh sampai dia memberikan sayembara. Dayang Sumbi ya, ini memberikan sayembara. Siapa yang bisa mengambilkan
alat pemintal benang tadi. Kalau perempuan saya jadikan saudara Sinoroweti, saudara angkat. Kalau laki-laki saya switani, akan saya jadikan suami. Karena dianggapnya sebuah sebuah barang yang berharga. Nah, dalam cerita-cerita Jawa ini ada cerita-cerita simbolik. Kenapa alat pemintal benang, alat tenun itu dianggap sesuatu yang sangat berharga? Karena di situ merupakan simbol kehormatan. Berarti mulai zaman dulu leluhur kita Nusantara itu sudah mengenal bagaimana pakaian sebagai penghormatan, sebagai suatu kehormatan, sehingga sangat diagungkan. Sampai-sampai kalau alat pemintal benang itu jatuh, siapa yang bisa mengambilnya? Kalau perempuan akan dijadikan saudara angkat, kalau laki-laki dia jadikan suami. Karena di situ kehormatan. Ya memang kalau dalam cerita Alkisah itu yang bisa mengambil itu kan anjing. Tapi kita harus ingat dalam berbagai kisah Jawa ini kan semuanya simbolik. Bukan dalam artian beneran anjing yang bisa mengambilkan. Ini adalah sebuah simbolik bagaimana orang Jawa menganggap busana itu adalah sesuatu kehormatan yang harus dijaganya. Sehingga di dalam cerita sejarah Nusantara ada tentang mesin pemintal benang, sejarahnya. Sementara malah di Timur Tengah saya mencoba menelusuri, yang saya tahu ini tidak ada sejarah pemintal benang. Barangkali ya memang di sana tidak ada tanaman-tanaman yang bisa untuk dipintal seperti di Indonesia, di Jawa. Yang kita pernah baca adalah bagaimana Siti Khotijah ini merupakan importir kain tenun, kain katun dan kain sutra dari Tiongkok. Coba kalau kita telusuri secara keilmuan, apa tidak kebalik? Kalau mereka mengatakan katanya sebelum leluhur mereka datang di sini telanjang, apa enggak kebalik? Wong kita udah mengenal peradaban berbusana, malah sana enggak punya sejarah tentang peradaban berbusana. Mereka adanya adalah sejarah impor atau beli kain dari negara lain. Ini tentang abaya, kebaya, kosakatanya mirip, tapi materialnya berbeda. Tapi kalau kopiah atau kafiyah, ini cuman masyarakat telatah aja. Orang pakai songkok katanya memakai kopiah, itu bukan kopiah kok. Itu songkok, yang dipakai Bung Karno itu bukan kopiah tapi songkok. Kalau kopiah atau kafiyah ini sebagai contoh umpamanya yang seperti dipakai oleh Habib Rizik, nah itu kafiyah itu. Terus sehingga kalau saya lihat saat ini yang memakai kafiyah atau kopiah itu orang-orang tertentu, tokoh-tokoh tertentu. Tapi kalau yang memakai kifah, ya, tutup kepala putih ini agak banyak ini. Sehingga kalau dipikir ya lucu juga gitu. Kifah itu malah dari busana budaya Yahudi. Ya. Ini tentang abaya dan kebaya maupun peradaban busana. Kalau kita mau sedikit telusuri di berbagai relief-relief di candi, ini semua patung-patung ya, ini kelihatan sekali kok di patung-patung di relief candi itu semuanya berbusana kok. Iya. Tidak ada yang telanjang kok. Ya. Entah itu yang ada di Borobudur, Prambanan ya. Kalau terus yang dekat di Malang sini umpamanya Candi Jago ya. Semuanya berbusana kok. Sebelum agama Timur Tengah datang gitu loh ya. Jadi nggak benar kata-kata tokoh tadi mengatakan sebelum leluhur kami datang orang-orang sini itu semuanya telanjang katanya. Kalau kita bicara peradaban berbusana duluan kita malahan. Dan itu tercatat benar gitu loh ya. Ada lagi yang ditanyakan Mas Amin atau Mas Hadi? Silakan Mas Amin kalau yang ditanyakan. Untuk matur nuwun, untuk kebaya mungkin itu tadi sudah mewakili, sudah menjawab dari semua yang kami pertanyakan tadi terkait dengan bahwasanya hanya ada perbedaan suku kata, kosakata.
abaya dan kebaya. Kosakata, ya, kosakatanya mirip ya. Jadi memang kalau ada tetangga sebelah menyebut atau mengklaim sebagai bahwasanya kebaya itu dari hasil budaya mereka itu wong sing abal-abal. Saksire dhewe. Ada yang mungkin sejarah itu menyebutkan seperti yang Romo sampaikan tadi itu kan dari peninggalan di situs yang sudah tertera sebelum agama Monco itu hadir, sudah ada bukti-bukti yang menyebutkan bahwasanya mereka pakaian Jawa itu memang sudah ada. Jadi mereka kalau mengklaim bahwasanya orang Jawa itu sebelum kehadiran mereka mudul ngonyak nih gitu. itu penghinaan tapi ya memang gini Mas Amin. Jadi hukum alam ya, ketika kita menunjuk kejelekan orang lain, contoh gini, Mas Amin jelek gitu ya, 1 jari ke Mas Amin, 3 jari ke diri saya sendiri, sehingga secara tidak langsung tokoh tadi yang menghina kita tadi itu malah menunjukkan sisi negatifnya gitu loh. Lanjut Mas Amin, disampaikan. Saya kira untuk keterangan terkait dengan abaya dan kebaya itu sudah terjawabkan dan terima kasih. Sama-sama sampaikan. Apa ya? Mungkin itu saja dulu, nanti kalau ada dari ini gini. Mungkin untuk songkok itu tadi sudah disampaikan, kebaya itu sudah. Jadi sebenarnya dari orang Jawa itu sendiri kan memiliki budaya pakaian. Itu banyak sekali. Salah satunya adalah kebaya. Terus yang diklaim oleh mereka seperti itu. Jadi tanggapan kita sebagai orang Jawa untuk menyikapi dari mereka yang mengklaim itu, kita harus bagaimana, Romo? Pangapunten, matur nuwun. Terima kasih Mas Amin. Mas Hadi tambah. Nah, bagaimana menyikapi orang-orang yang suka ngeklaim ya, cocologi gitu ya. Mas Hadi mengenai kebaya zaman sekarang ini. Kalau saya lihat di jalan-jalan di sekolahan kebaya sekarang beda dengan kebaya zaman dulu. Sekarang kan didominan dengan kerudung. Menurut budaya Jawa gimana, Romo? Terima kasih Mas Hadi. Untuk Mas Amin, bagaimana kita menyikapi orang-orang yang suka ngeklaim cocologi tadi ya? Kita tanggapi dengan senyum aja. Jadi malah kita kasihan gitu loh sama mereka gitu loh. Mereka nggak punya dasar tapi sok mengklaim, sok cocologi. Padahal secara nggak langsung malah membuka aib mereka sendiri. Ya kita senyum aja. Tapi kita juga berupaya untuk memberikan penjelasan seperti kita saat ini kita memberikan pencerahan kepada masyarakat banyak. Bahasanya kebaya itu asli Nusantara. Bahkan dalam berbagai relief di candi, leluhur kita semuanya berpakaian. Tidak ada yang telanjang. Dalam sejarah peradaban kita mengenal tentang mesin pemintal benang itu jauh lebih dulu. Bahkan dalam cerita Aji Saka itu diperkirakan tahun 77 Masehi. Leluhur kita tuh sudah mengenal udeng kok, sudah mengenal iket destar, itu kan dari kain. Bahkan banyak sekali contoh-contoh kayaknya, banyak sekali literasi-literasi yang menyebutkan leluhur kita dulu mengenal tentang peradaban berbusana. Ya kita jelaskan ya, kita sikapi, nggak usah perlu marah-marah lah. Kita nggak etis kita marah-marah ya, biar dengan senyuman aja. Kita malah kasihan sama mereka gitu loh, karena secara nggak langsung malah menunjukkan seberapa tinggi SDM mereka itu kayak gitu loh. Ya cuman segitu SDM mereka. Suka ngeklaim cocologi tanpa pemikiran yang bijak, yang panjang gitu loh. Ya, senyumin aja. Tapi kita juga memberikan penjelasan ini loh. Busana, peradaban busana leluhur kita. Bahkan kalau kita lihat wayang, Mas.
wayang ini dalam dari penelitiannya Profesor Dr. Haseu, penelitiannya Profesor Salianti Sulaiman, penelitiannya Profesor Mulyono, ya, wayang itu asli Jawa. Dan wayang itu sudah ada 1500 tahun sebelum Masehi. Nah, di wayang semuanya berpakaian coba. Nah, ini kan jelas toh. Itu sejarah yang nyata, penelitian secara ilmiah, secara akademisi diakui gitu loh. Sementara kalau Timur Tengah itu tadi yang kita baca, Siti Khotijah itu malah importir kain katun dan sutra dari Tiongkok. Dan pada waktu itu Nabi Muhammad menjadi salah satu karyawannya yang menjual kain tadi. Itu merupakan impor gitu loh. Bukan hasil karya bangsa Arab malahan. Ini sesuatu yang nyata gitu. Sehingga kalau mereka ngeklaim ya kita senyumin aja lah, malah menunjukkan seberapa tinggi SDM orang tersebut gitu. Ya. Kalau mengenai pertanyaannya Mas Hadi ya, kebaya ya. Kebaya itu bisa dimodifikasi ya. Banyak sekarang kebaya-kebaya yang dimodifikasi. Itu bentuk kebayanya. Tapi kalau bicara penutup kepala itu sebenarnya beda lagi. Dari berbagai literasi dan juga dalam tulisannya Profesor Sumanto Kurtubi, bahwasanya jilbab itu adalah budaya Arab, bukan budaya Islam. Itu budaya Arab. Bahkan di Arab, di Timur Tengah sana ada 11 agama yang mirip dengan Islam. Dan perempuannya memakai jilbab, memakai penutup kepala seperti itu. Sehingga kalau kita lihat dari berbagai foto-foto kuno, foto-foto lama, istrinya Kiai Hasyim Asy'ari pendiri NU ataupun istrinya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu malah nggak pakai jilbab seperti yang dipakai orang sekarang. Nah, nanti Mas Puji juga kameraman bisa menunjukkan itu bagaimana pakaian-pakaian orang Arab, orang Timur Tengah yang beragama Kristen Ortodok itu juga pakai jilbab. Pakai jilbab. Terus termasuk dengan suster Katolik pakai jilbab. Cuman berbeda modifikasi lah, tapi istrinya sama. Sehingga kita sempat mengkritisi ya ketika ada salah seorang profesor, rektor dari mana itu Sulawesi itu mengatakan mahasiswanya pakai jilbab diguyon berseloroh, oh ini wanita Arab nih. Sampai waktu itu ada orang yang nggak suka mau dilaporkan polisi. Saya pikir ini lucu juga, memang jilbab itu pakaian Arab kok. Kalau ada orang wanita pakai jilbab terus digurui atau diseloroi atau diguyoni, oh wanita Arab, apa salahnya? Memang itu pakaian Arab. Itu adat budaya Arab. Seperti halnya kalau ada perempuan pakai sanggul. Orang guyoni, wah wanita Jawa, apa salah? Oh memang sanggul itu tradisi Jawa. Ya kita nggak perlu marah lah. Kalau umpamanya mohon maaf istri saya pakai sanggul gitu, atau entah itu sanggul yang pakem atau yang sanggul kecil ya, dikatakan wanita Jawa ya nggak perlu marah. So, memang sanggul itu ciri khas Jawa. Jilbab itu ciri khas bangsa Arab. Tidak hanya Muslim saja yang pakai jilbab. Sehingga kalau ada seorang rektor berseloroh, oh wanita Arab ya nggak perlu marah lah, maka itu memang busana Arab. Ya ini memang kembali pada kesadaran kita masing-masing dan pengetahuan kita masing-masing. Seberapa luas wawasan kita. Sebenarnya sekarang nggak sulit kok sekarang ini dengan hanya pegang HP, kuota ada, kita bisa googling, kita bisa tahu gitu loh. Kita nggak perlu nggak kayak dulu. Kalau dulu itu kan untuk berwawasan luas itu kita harus banyak buku. Awal saya siaran di radio dan televisi itu tahun 97 itu saya harus mengoleksi buku. Ya, itu saat ini ada 3 lemari full itu. Karena dulu kan belum ada HP. Adanya HP biasa. Kalau sekarang kan dengan HP punya kuota, kita googling, kita bisa berwawasan luas kok. Kita nggak perlu seperti kata dalam tempurung.
Sehingga bangsa ini memang harus dicerahkan. Dan teknologi itu bisa kita manfaat untuk mencerahkan bangsa ini. Ya. Sehingga saya sangat turut gembira ini kalau Mas Amin itu memang belum punya istri ini. Kalau Mas Hadi ini punya istri yang dulu weton sekolah agama. Ketika saya gurui gitu, terus akhirnya saya ikut senang sekarang. Rambutnya diore panjang, tak guyoni lah, ngono tambah cantik mbak. Ya memang kita wanita Indonesia, ya tampillah sebagai wanita Indonesia. Nggak perlu kita ikut-ikutan dengan budaya Arab, karena kita bukan orang Arab. Dan itu memang nyata. Harus kita pertahankan jati diri kita. Ngeten Mas Amin, Mas Hadi, ada lagi yang ditanyakan? Sudah cukup? Nih. Mas Hasim enggak ngikut-ikut nanya walaupun baru datang. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita tentang peradaban berbusana di Nusantara. Peradaban berbusana di Nusantara. Yang terkait dengan kebaya Nusantara, terkait dengan songkok ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata kerama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.